Tapi khususnya saya ingin ucapkan terima kasih Pak SBY, Pak Jokowi. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Benar-benar sangat memalukan. Segerombolan mahasiswa membubarkan sebuah forum diskusi. Ini benar-benar sangat memalukan karena sebagian mereka selalu berteriak soal demokrasi, tapi di saat itu pula mereka membubarkan forum diskusi. Tentu saja ini menuai pertanyaan, kira-kira apa sih tujuan mereka sampai-sampai membubarkan forum diskusi yang jelas-jelas itu semua dilindungi oleh demokrasi. Kemudian rekan-rekan, ini ada sebuah indikasi yang mencuat soal salah satu tokoh sentral, tokoh vokal yang selalu nyinyir terhadap pemerintah, menghina Pak Presiden Prabowo Subianto, ternyata ini terindikasikan memiliki kedekatan tertentu dengan beberapa tokoh politik. Waduh, kira-kira rekan-rekan, ada apa nih? Apakah benar demikian atau justru rekan-rekan semua ini memiliki keterkaitan satu sama lain? Maka dari itu, ayo deh kita kaji dan analisa bersama-sama. Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku juru bicara perwakilan dari BEM Fakultas Bersatu hari ini akan menyampaikan beberapa pernyataan sikap kami, yakni pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami, BEM Fakultas Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa catatan utama. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Gerakan ini, kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa dalam forum yang sama. Legend TNI Setio Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Ketiga, kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra. BEM Fakultas Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elit politik. Tuntutan BEM Bersatu.
Poin 1, mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Poin 2, mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel. 3, mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa. Saya selaku juru bicara perwakilan dari BEM Fakultas Bersatu hari ini akan menyampaikan beberapa pernyataan sikap kami, yakni pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami, BEM Fakultas Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa catatan utama. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Gerakan ini, kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa dalam forum yang sama. Legend TNI Setio Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Ketiga, kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra. BEM Fakultas Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elit politik. Tuntutan BEM Bersatu. Poin 1, mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Poin 2, mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel. 3, mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif. Demikian pernyataan sikap dari kami, yang mana hari ini saya selaku juru bicara dari BEM Fakultas Bersatu dalam hal ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa negara ini kemudian tidak melarang mahasiswa, pemuda ataupun masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Akan tetapi yang perlu untuk digarisbawahi adalah jangan sampai hari ini gerakan-gerakan kawan mahasiswa ataupun masyarakat ditunggangi oleh elit-elit tertentu yang kemudian memanfaatkan gerakan-gerakan tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan
seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin sekian pernyataan sikap dari kami. Saya dan kawan-kawan berterima kasih kepada kawan-kawan media dan juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sampai hari ini masih mengawal segala bentuk isu yang terjadi di Republik ini. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku juru bicara perwakilan dari BEM Fakultas Bersatu hari ini akan menyampaikan beberapa pernyataan sikap kami, yakni pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami BEM Fakultas Bersatu menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa catatan utama. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Gerakan ini, kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Legend TNI Setio Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Ketiga, kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra. BEM Fakultas Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elit politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Tio, mengkritisi merupakan hal yang diperbolehkan karena itu dilindungi oleh undang-undang. Namun, secara substansi ada perbedaan antara mengkritisi dan memaki. Nah, apa yang Anda lontarkan akhir-akhir ini, kami menilai itu bukan mengarah terhadap mengkritisi, namun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiman Sujatmiko. Salam sejahtera untuk para pemirsa Total Politik. Terima kasih, senang hati saya bisa menyampaikan bahwa saya dalam keadaan aman dan selamat, dan juga saya sudah diinfokan bahwa Bapak Menteri ATR BPN Pak Nusron dan Wakil Menteri Pertanian Pak Daryono juga sudah dalam keadaan aman dan selamat dari kejadian tadi malam, di mana kami bertiga menghadiri acara Total Politik dalam bentuk dialog bersama para mahasiswa di kampus UGM. Acara dialog sendiri berlangsung dengan baik, dimulai kurang lebih 45 menit sudah berjalan, di mana
Pak Wamenta menerangkan tentang kebijakan ekspor satu pintu. Kemudian Pak Nusron menjelaskan perihal kesediaan kami para pejabat pemerintah untuk dikritik langsung, ya, bukan sekedar lewat media sosial dan berdialog. Dan juga kedatangan saya menjelaskan tentang apa yang menjadi sikap Pak Prabowo terhadap setiap kritik dan bagaimana saya menghargai tradisi perbedaan pendapat. Karena pantangan bagi saya dan kami semua untuk tidak mendialogkan perbedaan. Bagi kami perbedaan bukan untuk memperuncing, tapi untuk saling dipertemukan sehingga bisa mendapatkan solusi. Tentu saja yang hadir mahasiswa-mahasiswa ratusan yang sudah hadir di situ sudah antusias menunggu momentum ada tanya jawab. Namun sebelum tanya jawab itu terjadi, saat saya menjelaskan bahwa sikap Pak Prabowo terhadap setiap kritik adalah tidak boleh ada pembungkaman, tidak boleh ada tindakan-tindakan yang membahayakan, dan tidak boleh ada tindakan-tindakan di luar prosedur yang bisa mencelakai, membahayakan para pengkritik. Tiba-tiba dari arah belakang ruangan muncullah beberapa puluh mahasiswa yang langsung membawa toa dan merengsek ke dalam panggung kami dan mengepung kami dari berbagai arah. Intinya adalah mereka meminta kami keluar dari ruangan itu karena kami dianggap mengkhianati informasi, dianggap berbohong, mengeluarkan data-data yang salah, ya, tidak membela rakyat miskin, hidup berfoya-foya, ya, macam-macam lah tuduhannya, dan kemudian memberikan kata-kata kotor kepada kami dan pada Bapak Presiden, pada seluruh kabinet juga. Intinya kami harus keluar, kira-kira begitu teriakan-teriakannya. Kami tetap bertahan karena kami merasa bahwa kedatangan kami adalah, kalaupun pendapat kami tidak disetujui, silakan buktikan di mana kami berbohong, silakan dibuktikan di mana kami salah. Kami biarkan kami menjelaskan perspektif kami, juga para mahasiswa menjelaskan perspektif mereka, dan apa yang sebenarnya menjadi keberatan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mereka protes dan apa alasan-alasannya. Bukan sekedar kami baca, kami tonton dari berita-berita, tuntutan-tuntutan yang kami baca dari berita-berita saat demonstrasi, tapi juga dalam dialog langsung. Karena bagi kami penting untuk mendialogkan perbedaan, ya. Nah, tapi sayang ada sekelompok orang yang tidak menjadi saya rasa mereka tidak duduk di bagian yang memang sudah hadir, ya. Dan mereka yang hadir juga para demonstran juga, karena sebelum itu Modato bertanya siapa yang kemarin ikut demonstrasi. Banyak yang mengacung, artinya banyak juga demonstran yang hadir di situ, tapi mereka menunggu waktu yang tepat dalam tanya jawab untuk mengkritik dan kami, untuk mengecam kami, dan kami memang datang untuk itu dan kami diundang, ya. Kami diundang. Nah, karenanya tapi yang sekelompok yang datang merangsek itu memang tidak menginginkan dialog. Mereka menginginkan kami keluar, dan ada salah satu orang yang mengatakan karena dia tepat di depan saya, Pak Budiman, Anda harus keluar, temui mahasiswa, ikut kami revolusi, kira-kira begitu. Dan mereka mengatakan, Pak Budiman, Anda dulu idola saya, tapi Anda mengecewakan karena Anda mengkhianati rakyat miskin, Anda mengkhianati reformasi, hidup Anda berfoya-foya, kira-kira begitu, tidak berdaya miskin. Saya bilang, bisa buktikan tidak saya berfoya-foya? Apakah saya kemudian tidak berdaya rakyat miskin? Saya kira saya sama seperti dulu. Kira-kira begitu. Hanya saja memang saya ada di dalam pemerintahan dan tugas saya untuk itu. Tapi rupanya mereka tidak menerima penjelasan tersebut, sehingga kemudian mulai ada lempar-lemparan botol plastik, dan rupa-rupanya ada yang mau memukulkan sesuatu kepada saya lewat sebuah benda dibungkus kertas, tapi ajudan saya menghalangi dan akhirnya mengenai kepalanya. Menghadapi situasi seperti itu, pihak keamanan kampus, protokoler dari kementerian-kementerian kemudian menyeret saya untuk keluar dari ruangan itu dan membawa saya ke samping kiri panggung. Saat itu saya terpisah dari Pak Nusron Wahid dan Pak Daryono, yang kemudian saya baru tahu bahwa mereka ditarik ke pintu lain dari panggung, dan setelah itulah saya tidak sempat bertemu mereka lagi. Saya langsung dimasukkan ke dalam mobil dan dilarikan keluar dari sana. Meskipun saya pada waktu itu masih ingin tetap bertahan, kami masih ingin tetap bertahan di sana karena panitiaan resmi tidak mengusir kami, panitiaan mengundang kami
untuk tetap stay di situ. Jadi kalau bukan yang pengundang resmi mengusir kami tidak akan pergi, ya. Karena itu tanggung jawab kami untuk hadir ke acara tersebut. Dan apalagi sudah ada ratusan mahasiswa yang sudah menunggu berdialog, berdebat dengan keras dengan kami, dan kami tunggu karena kami menghormati perbedaan pendapat. Tapi sayang ada sekelompok orang yang nampaknya tidak menginginkan dialog itu terjadi, tidak menginginkan pertemuan gagasan itu terjadi. Ada sekelompok orang yang ingin tetap merawat perbedaan pendapat dengan tajam. Ini yang kemudian kami sesalkan. Sementara kami ingin membawa tradisi baru, para demonstran berdialog dengan kami secara langsung. Karena memang juga di antara tuntutan para demonstran itu adalah ingin didengarkan, dan kami ingin mendengarkan. Dan kami akan sampaikan tentu saja dialog kami pada Bapak Presiden. Sayangnya itu tidak terjadi. Saya kemudian diberitahu oleh Pak Daryono bahwa rupanya beliau dengan Pak Nusron yang dibawa ke pintu lain, masuk mobil, kemudian dikepung mobilnya dan disuruh keluar dari mobil, dan akhirnya kemudian mereka melanjutkan harapannya ada dialog di luar gedung. Mereka bersila, tapi rupanya juga tidak terjadi dialog. Adanya adalah mereka disuruh mengaku salah, kira-kira begitu. Jadi lebih forum pengadilan, bukan forum dialog. Tapi ya saya dengar kemudian Pak Nusron dan Pak Daryono mengatakan, salah apa? Kami semua punya salah, kita semua punya salah, tapi tunjukkan yang mana. Ketika dikatakan adalah ada persoalan food estate di Merauke, Pak Nusron dan Pak Daryono kan meminta, yaudah, mari kita lihat langsung. Kita ajak teman-teman datang ke Merauke, lihat langsung di lapangan. Tapi rupanya tidak terjadi, malah terjadi penghakiman, sehingga yang terjadi adalah itu juga gagal. Akhirnya tidak terjadi lagi dialog lagi. Ya, jadi esensi dari pertemuan malam tadi di Jogja, dialog, diskusi, berdebat, berdebat tajam dan keras dan kritik keras pada kami, tidak terjadi. Tidak terjadi. Yang terjadi adalah pembubaran dan penggagalan dialog. Ini yang kami sesalkan. Kami berharap sikap kritis mahasiswa bisa diutarakan dengan cerdas, tajam, silakan berdemo, tidak merusak, ya. Tetap jaga pintu dialog karena kita ingin mencari solusi, bukan mau mencari keributan. Dan apakah ini akan membuat kami mundur? Tentu tidak. Setiap ada undangan diskusi dari kelompok-kelompok sipil, bukan cuma mahasiswa, tapi kelompok apapun, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, Bapak Presiden sudah memerintahkan kami untuk para menteri-menteri untuk mendatangi, ya, untuk mendatangi dan menjelaskan dan sambil mendengarkan aspirasi mereka secara langsung. Jadi saya pikir ini akan berlanjut sejauh memang ada undangan untuk itu, dan kami tidak merasa bahwa ini adalah sebuah faktor untuk menyurutkan kami untuk mendialogkan perbedaan-perbedaan yang ada. Saya kira itu. Jadi saya pernah jadi demonstran, tentu saja di masa yang berbeda situasi politiknya, dengan resiko-resiko yang juga berbeda, tapi satu hal, kami tidak pernah menggagalkan diskusi yang diadakan oleh kelompok yang paling berbeda dengan kami sekalipun. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Budiman Sujatmiko.